bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid. Acara inti penyampaian materi diseminasi budaya positif, kemudian yang terakhir yaitu refleksi atau penutup. Oke, untuk yang pertama saya silakan untuk Ibu Kepala Sekolah Hajah Terolina SPD untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya sayangi serta saya banggakan, dan CGP Ibu Ulin Nuria SPDI dan Ibu Yanti Trisiana STH, calon guru penggerak SMP Negeri 1 Nangapino ke-9 yang saya sayangi dan saya cintai serta saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesempatan, diberi umur yang panjang, sehingga pagi hari ini dengan cuaca yang sedikit rada-rada dingin serta hujan rintik-rintik, kita dapat mengikuti acara diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 9. Tentunya semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, sosialisasi dan diseminasi penerapan pembelajaran paket modul 1 program guru penggerak ini nantinya akan sama dilaksanakan oleh Bapak Ibu dari calon guru penggerak yang akan datang. Karena di sini ada beberapa lagi di antara kita akan menjadi calon guru penggerak atau balon ya. Tapi insya Allah mungkin sudah saya yakini karena ini program dan ini pasti akan dilaksanakan dan mungkin insya Allah akan lulus semuanya. Nah, ini adalah hal yang baik, hal yang positif. Saya kira hal ini tidak ada yang tidak bisa kita lihat dan kita dengarkan serta kita sama-sama simak. Karena ilmu yang diberikan pada kesempatan ini nantinya akan kita terapkan di pembelajaran yang akan kita laksanakan di kelas kita masing-masing. Walaupun kita bukan guru penggerak, ya, bukan berarti kegiatan ini lalu terfokus saja pada guru penggerak untuk memberi praktik baik, bukan praktik baik, budaya positif. Tetapi semua guru yang ada di SMP Negeri 1 Nangapinang ini bisa mempraktekkan apa yang menjadi budaya positif itu ke pembelajaran sehari-hari. Itu harapan saya
sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 1 Nangapindah ini. Jadi bukan terfokus hanya untuk CGP, calon CGP, tapi semua kita yang ada di sini melaksanakan ini dan kita implementasikan ke kelas kita masing-masing. Saya insya Allah mendukung kegiatan ini serta meminta atau menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa bekerja sama dan berkolaborasi. Sekali lagi, untuk bisa bekerja sama dan berkolaborasi untuk menerapkan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Seperti yang saya katakan tadi, harapan saya budaya positif ini kita terapkan di kelas dan di sekolah kita ini. Walaupun kita bukan sekolah, maaf ya, PSP dan sebagainya, tetapi sekolah kita adalah sekolah yang berada di tengah-tengah kabupaten, sekolah yang menjadi barometer, sekolah yang menjadi tolak ukur di Kabupaten Melawi. Saya pikir tidak ada salahnya kita menerapkan yang menjadikan suatu itu lebih baik dalam pembelajaran yang ada di sekolah kita ini. Bapak Ibu yang saya hormati, harapan saya sekali lagi, kebiasaan baik ini saya mohon untuk bisa kita terapkan dan kita lakukan serta kita laksanakan di kelas. Pembelajaran yang berpihak pada murid dan murid dengan terus memperhatikan minat serta bakat didiknya sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat serta selamat dan bahagia baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat seperti yang diharapkan dari Ki Hajar Dewantara dalam filosofi pendidikan nasional. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk calon-calon CGP yang berikutnya. Oke, untuk yang berikutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Yanti Tresiana SPH. Saya silakan. Baik, terima kasih Pak Darman dan selamat pagi Bapak Ibu. Ya, masih semangat? Ya, tetap semangat kalau keluarga besar SMP 1. Karena berkat kasih anugerah Tuhan, kita masih diberi kesempatan pada hari ini untuk boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan yang sangat luar biasa dari Bapak Ibu semuanya yang selalu siap membantu kami kapan kami perlukan, dan kepala sekolah juga memberikan dukungan yang luar biasa sekali buat kami CGP. Saya akan mulai yang pertama. Saya perkenalkan dulu. Yang ini pasti sudah kenal semua ya. Ya, ini ya, CGP Angkatan 9 dan pengajar praktik saya Ibu Sarah Arni, dan ini adalah fasilitator saya. Ini Ibu Erma Widyaningsih, beliau dari Jogja. Ya, pada modul 1.4 kita akan lihat dulu pemaparan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Berbicara mengenai budaya positif,
untuk SMP Negeri 1 ini memang sudah tidak diragukan lagi. Ya, selain kita menerapkan, memang sudah terbukti budaya positif itu sudah berjalan dengan baik. Ya, budaya positif di sekolah dimaknai sebagai suatu kebiasaan baik yang dilaksanakan di sekolah sehingga terbentuk menjadi sebuah karakter. Budaya positif di sekolah dilakukan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ini ada 6 profil pelajar Pancasila yang memang sudah kita ketahui secara bersama-sama. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Budaya positif menurut filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya sesuai kekuatan atau kodrat yang ada pada murid. Ya, budaya positif menurut filosofi KHD, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai. Jadi ada 5 nilai guru penggerak, diantaranya yang pertama berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Jadi dari modul budaya positif ini memang modul ini tugasnya banyak sekali. Jadi secara fisik bukan lagi lelah kami ya, tapi secara materi di modul budaya positif inilah saya mengetahui bahwa ternyata selama ini cara saya mengajar, apa yang saya lakukan itu bisa dikatakan salah ya. Jadi di modul ini kami banyak belajar apa yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang pendidik ya. Budaya positif menurut nilai dan peran guru penggerak, yaitu budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Budaya positif yang ketiga yaitu visi guru penggerak. Kemarin kami sudah mengadakan diskusi penyelarasan visi yang di ruang lab kemarin. Jadi kami memiliki visi guru penggerak seperti yang kita bahas bersama-sama Bapak Ibu yang kemarin. Jadi visi guru penggerak, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi untuk visi ini sudah kami jelaskan waktu diskusi penyelarasan visi kemarin. Yang pertama kita akan lihat disiplin positif. Nah, bagaimana cara penerapan disiplin positif? Cara penerapan disiplin positif yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nanti dia akan mengarah kemana? Jadi disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, setelah dapat mengontrol diri, maka dia akan dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Ya. Jadi kalau melakukan disiplin positif, mentaati yang kita siapkan di sekolah seperti tata tertib, jadi tujuannya bukan untuk merupakan paksaan, pujian, atau karena takut mendapat hukuman, tapi berdasarkan dengan kesadaran diri kita masing-masing. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kita seperti itu ya.
Jadi melakukan sesuatu yang sudah ditetapkan aturan. Karena apa? Karena yang pertama karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Intinya karena rasa takut seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Jadi saya mau disiplin biar dilihat atasan, untuk mendapatkan hadiah, pujian, dan sebagainya. Nah, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia itu motivasi internal. Jadi motivasi internal ini berhubungan ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, nanti tujuannya ke sini, yaitu hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri manusia. Jadi ada 5 posisi kontrol seorang guru yang kami pelajari di ini, budaya positif. Nah, dari sinilah yang paling banyak membuat saya secara pribadi itu sadar bahwa selama ini yang paling banyak saya lakukan, saya di posisi ini sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, contohnya seperti ini. Kalau ada anak yang terlambat, kita langsung ngomong gini, "Kenapa terlambat?" Kan? Kau ini udah dibilang masih terlambat. Jadi ini sebenarnya ini yang tidak boleh kita lakukan. Posisi kontrol itu ada 5, penghukum, ada kita guru sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Jadi seharusnya kita sebagai ini. Ya, nanti akan kami tayangkan video tentang posisi kontrol seorang guru. Nah, posisi kontrol seorang guru sebagai manajer, yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya. Yang kedua, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif berhasil pada murid. Jadi ini nanti akan dijelaskan, akan kita lihat bersama-sama videonya nanti. Di situ saya akan berperan sebagai seorang guru yang ini, sebagai manajer. Selain itu, dalam aksi nyata ini kami membuat keyakinan sekolah atau kelas. Ya, sebenarnya ini memang sudah kita lakukan lama, keyakinan sekolah atau kelas. Nah, dalam keyakinan sekolah atau kelas itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Ini juga nanti ada videonya, jadi saya akan tampilkan 2 video yang akan kita lihat bersama-sama. Nah, berikut adalah video keyakinan kelas yang sudah saya terapkan. Jadi aksi nyata saya yang pertama tentang ini, tentang keyakinan. Dalam kelas ini saya buat dengan bersama-sama siswa-siswi saya kelas 7I, karena kebetulan saya juga wali kelas mereka. Dengan membuat keyakinan kelas bersama siswa-siswi hebat saya kelas 7I. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak.
kita menerapkan kesepakatan kelas. Dan yang pertama, mendorong rasa sikap interaksi yang baik antara guru dan siswa. Selanjutnya yang kedua, menerapkan sikap saling menghargai, baik itu antara guru dan siswa, siswa dan siswa, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, menciptakan keadaan yang aman, damai, dan juga proses belajar yang baik karena adanya kesadaran siswa dalam mengingat kesepakatan kelas yang ada. Baik, mungkin itu dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi patokan bagi kita ke depannya sebagai seorang pendidik yang baik, mapan, dan juga menumbuhkan kita merdeka belajar. Terima kasih. Demikian aksi nyata saya tentang modul budaya positif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru bergerak Indonesia maju. Itu aksi nyata saya yang pertama, yaitu tentang kesepakatan kelas. Budaya positif di sekolah dapat diwujudkan, salah satu caranya adalah dengan membuat kesepakatan kelas. Jadi ini hasil apa yang kami lakukan dengan video tadi, hasil dari kesepakatan kelas yang dibuat oleh para siswa. Dan ini kesepakatan kelas yang sudah kami simpulkan bersama-sama. Jadi di kelas 7I ada 6 poin kesepakatan kelasnya, seperti yang dibacakan tadi oleh anak-anak kelas 7I. Baik, sekarang kita akan masuk dengan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ini yang saya katakan tadi, kita guru harus bertindak sebagai apa. Jadi nanti Bapak Ibu akan melihat videonya. Jadi kita akan tahu, oh selama ini saya itu berperan sebagai guru yang di bagian mana, ya. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, menstabilitaskan identitas. Jadi apabila kita bertemu dengan siswa yang bermasalah, nanti di video saya yang selanjutnya ada 2 kasus yang saya angkat di situ. Yang pertama tentang siswa yang terlambat datang ke sekolah, dan yang kedua tentang siswa yang berebut dengan kertas gambarnya. Jadi ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilitaskan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa tujuannya? Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ini video yang akan kita saksikan. Di video yang kedua, yaitu tentang restitusi yang sudah saya terapkan di sekolah.
lakukan dan pembelajaran tentang budaya positif yang telah saya ikuti selama CGP yang kami lakukan beberapa bulan ini, maka kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, ada hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik. Murid diantaranya adalah merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi setelah saya mempelajari budaya positif, saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan mengutamakan segitiga restitusi. Perasaan yang saya dapatkan, saya merasa termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal-hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekilas saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan dimanapun kita berada. Jadi ini ya Bapak Ibu, aksi nyata tentang modul budaya positif yang dapat saya bagikan kepada kita semua. Secara keseluruhan, diseminasi yang mengangkat tentang budaya positif ini adalah hal yang sangat baik dan bermanfaat untuk kita semua, mengingat sekolah kita sudah menerapkan, sudah menerapkan kurikulum merdeka, yang mana di dalamnya kita sudah melaksanakan P5, yang P5 itu juga terkait erat dengan budaya positif. Seperti kita ketahui dari penjelasan, budaya positif ini kan merupakan pembiasaan-pembiasaan yang baik yang terkait dengan sikap, tutur kata, dan perilaku yang baik gitu ya, yang kita lakukan agar siswa menjadi lebih baik, di mana kita sebagai pendidiknya yang menjadi contoh pertama bagi mereka. Budaya positif ini masuk ke dalam pendidikan sangat diperlukan, sangat penting, karena untuk menciptakan kualitas yang baik dari sebuah pendidikan. Seperti kita ketahui bahwa perkembangan zaman ini sangat pesat, diselingi dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang banyak sekali memberikan pengaruh positif dan negatif kepada siswa kita, di mana mereka pada tahap-tahap sekarang ini kita mengajari jenjang SMP itu sangat berpengaruh sekali kepada mereka dalam tumbuh kembangnya dan pembentukan karakter mereka. Disinilah diperlukan kita sebagai pendidik untuk menerapkan budaya positif sehingga mereka nanti bisa bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang berkarakter baik. Selain kita mengarahkan kepada mereka akan hal-hal dan kebiasaan yang baik, kita juga berharap agar ilmu yang mereka timba dari kita itu selaras dengan karakter mereka yang baik. Jangan sampai sebaliknya, dengan ilmu itu mereka memiliki karakter yang tidak baik, karena itu sangat membahayakan bagi kehidupan mereka kelak dan juga bangsa negara kita ini. Oleh karenanya itu budaya positif ini sangat baik diterapkan di dalam pendidikan di sekolah-sekolah. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu Ulin. Menyimpulkan dari apa yang disampaikan, sebenarnya memang banyak sekali hal-hal yang bermanfaat dari setiap aspek-aspek yang dijabarkan dalam budaya positif ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita dan sekali lagi kita bisa menerapkannya, mengubah sedikit demi sedikit kebiasaan yang kita lakukan
yang mungkin bertolak belakang dari pendidikan budaya positif ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Dwi tadi bahwa ternyata selama ini saya juga mengalami banyak kesalahan dalam mendidik, terutama mendidik anak-anak di kelas ya. Seperti ketika mereka melakukan kesalahan, saya langsung menunjuk, oh kamu nggak boleh kayak gini, oh kamu nggak boleh kayak gitu, terus jangan dilakukan lagi. Dan ternyata itu tidak boleh. Kemudian sebagai hadiah, itu pun saya sering memberikan kepada mereka. Tapi ternyata itu juga tidak boleh. Yang di sini, ya kurang efektif ternyata. Selain tidak boleh, ternyata kurang efektif. Dan di sini setelah saya mengikuti diseminasi ini, saya akan tidak melakukan itu lagi. Saya akan merubah pandangan saya akan melakukan restitusi tadi ya, dengan mencari tahu, kemudian mereka baru bisa berpikir sendiri apa kesalahan mereka, bagaimana cara mereka bisa mengubah kesalahan-kesalahan itu sehingga mereka nantinya tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan itu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan beraneka ragam, beraneka macam modelnya. Nah, pada kesempatan inilah Bapak Ibu bisa menjadi sebagai among buat mereka menggunakan metode pendekatan restitusi itu. Itu yang saya maukan Bapak Ibu. Sehingga maaf ngomong, kita dengan pendekatan dengan anak dengan kita itu bukan menjadi apa lagi ya, momok bagi mereka. Dengan kita kita di say hello sama dia, halo Ibu, halo Bapak. Seakan dia senang dengan kita. Walaupun saya apresiasi dengan Bu Dewi, dengan Bu Dwi memberikan hal-hal sehingga anak itu bisa dekat dengan beliau. Kita sering memarahkan anak yang sebenarnya memang tidak boleh sampai bosan saya. Tapi kalau anak itu kayak itu bagaimana kita tidak bosan? Saya yakin Bu Dwi mengatakan hal seperti itu karena itu terus sudah cukup kata-kata yang diberikan kepada beliau dari beliau sebagai among tadi. Akhirnya keluarlah kata-kata yang seharusnya memang tidak boleh. Nah, dengan kita sudah melihat budaya positif ini, saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa menggunakan budaya positif yang kita dapati hari ini, mulai dari besok dan seterusnya. Kita sebagai among yang ada di SMP Negeri 1 ini, khususnya untuk pendidikan kita di sekolah kita. Itu Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan mencoba menanggapi masalah refleksi nomor 4. Saya akan jadi among yang seperti apa setelah kita ini. Ya, saya mengajar di kelas 9 sudah 2 tahun. Jadi ada beberapa kelas yang memang anak-anak itu memiliki masalah yang dikatakan tadi itu terus bermasalah. Ya, nah ada beberapa kelas menurut saya ya terutama 9E gitu ya. Nah di sini memang pertama-tama kan kita sedikit emosi ya, karena setiap kita masuk anaknya yang terlambat setengah jam itu terus ya sama tadi masalahnya. Nah tetapi waktu itu saya coba lagi, saya panggil dia. Nah mengapa kamu terlambat? Setiap masuk setengah jam baru setengah jam kamu baru masuk ke warung Bu makan, warung Bu sarapan. Ada rasanya KWC terus ya. Sakit perut, saya informasi dari kelasnya Mas nanti itu ada satu Mas KWC terus. Sakit perut terus ya gitu. Nah ya, jadi saya tanya yang bermasalah ini terus ada 4 orang biasanya terlambat terus ya. Jadi alasannya dia hendak makan di rumah, lapar Bu, jam pertama itu dia ada jajan ke warung ya, datang terlambat 20 menit biasanya. Nah jadi saya tanya, nah kamu bangun jam berapa? Orang 7 Bu. Nah pantas kamu tidak bisa sarapan, pantas kamu tidak bisa apa-apa dulu di rumah, kita bilang ya, yang bagian terlambat nih. Nah terus kamu apakah kamu menyatakan Ibu IPS? Enggak Bu, hampir sebelum mata pelajaran saya juga gitu Bu, saya juga tetap jajan dulu, makan dulu. Nah tapi saya yang tanda jam saya IPS yang pertama itu ya. Jadi saya tanya itu saya memang tapi saya tidak tunjuk enggak. Nah, jadi saya tandai di 1000 T, tapi kamu terlambat terus ini, ya, ada berapa kali. Bisa berubah nggak kira-kira? Bisa Bu. Nah, alhamdulillah berapa kali masuk yang saya kehendaki ini masuk.
Ya, jam pertama kan dia masuk, dia takut nengok saya ada masuk di tas itu, dia berlari, ada berubah, alhamdulillah. Nah, jadi memang betul kata Budi, jadi kita peningkatan, kita tidak bisa langsung memponis dia ya. Pendekatan, sudah kita tahu anak itu kenapa sering ke WC, alasan sakit itu memang kelainan. Saya bilang gini, coba kamu periksa ke dokter, mana tahu kamu ada kelainan di usus kamu. Dia bisa akan coba katanya, ya, saya akan coba katanya kan. Nah, yang terlambat yang suka WC, berapa kali itu di 2 jam aja tuh dia kali yang mau izin, ya. Nah, jadi saya berbicara, saya ngomong, dia bisa kan coba. Dia merasa kamu punya kekurangan pelajaran, bukan saja di belajar, guna semua guru juga bilang itu kamu sendiri bilang itu seperti alasannya. Ya, jadi saya sangat setuju sekali. Saya juga akan berupaya juga berubah, tidak menjat anak yang terlambat, tapi kita bawa berbicara. Ya, kita tanya dulu apa masalahnya dan kita cari keluarnya. Ya, nah saya lihat ada perubahan ya dengan cara pendekatannya. Ya. Saya menceritakan tentang kelas 9D khusus anak buah saya. Pertama Firman, ya mungkin sudah kenal semua ya. Firman dari kelas 8 sampai kelas 9. Alhamdulillah dia kelas 9 itu sudah berubah. Awal-awalnya masih pendekatan, saya dekatin, apa sih masalah kamu? Sehingga kamu dengan mapel-mapel yang lain, mapel tertentu agak agak kesal atau gimana gitu ya. Saya tanya sama Firman, apa penyebabnya sehingga kamu di mapel-mapel yang lain itu bisa nggak mau nggak mau mendengarkan apa yang diajarkan oleh mapel-mapel lainnya. Terus katanya gini Bu, saya kalau misalnya diam, kok diperhatikan, kenapa kamu diam? Kemudian kalau saya ribut, kenapa kamu ribut? Saya serba salah Bu. Gimana cara saya untuk memberikan contoh yang baik terhadap guru-guru mapel tersebut? Atau mungkin Bu ada dendam dengan saya atau gimana? Nah ini artinya omongan dari Firman, ini salah satu anak saya ya, yang Firman yang sudah berubah sekarang. Terus saya bilang, kamu mungkin ada sesuatu yang guru mapel tersebut kamu tidak kerjakan, misalnya latihan-latihan. Iya mungkin juga Bu. Saya introspeksi diri, mulai sekarang saya akan berubah seperti anak-anak lainnya. Ya, itu aja yang dapat saya sampaikan. Satu orang anak aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semuanya, atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.